Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Para sahabat Al-Islah Studio yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang keistimewaan Masjid Riyadh Solo yang saya rasakan selama saya tinggal di sana. Bermula waktu saya masih nyantren di daerah Klaten. Waktu itu saya punya keinginan untuk pindah nyantren. Lalu saya melakukan istikharah selama beberapa waktu yang akhirnya saya diberikan isyarat dengan selalu didatangi oleh almarhum Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi. Dari isyarat tersebut saya menyimpulkan mungkin yang terbaik saya ngajinya, nyantrennya pindah ke Solo. Pada waktu itu saya punya uang 100.000. Kemudian saya pinjam sama teman sekamar saya, teman sekobong saya, pinjam uang 50.000 buat nambahin bekal saya untuk berangkat ke Solo. Walhasil saya pamitan dengan pihak pesantren yang ada di Klaten, dengan guru-guru yang ada di Klaten, dan saya pun berangkat dari Klaten ke Solo. Sesampainya saya di Solo, saya langsung izin untuk tinggal di sana kepada almarhum Habib Alwi bin Anis Al-Habsyi. Berhubung waktu itu saya dibilangnya santri tabaruk ya, bukan santri mukim. Nah, untuk urusan biaya sehari-hari makan seperti itu nggak ditanggung sama Riyadh. Kemudian setelah beberapa hari saya tinggal di Riyadh, bahkan lumayan udah lama waktu itu tinggal di Riyadh, saya ngelihat uang saya yang di dompet ini nggak habis-habis gitu. Yang padahal hitungannya uang saya bawa 150.000, kepotong ongkos dari Klaten ke Solo, tapi tinggal di Solo udah lumayan lama, uang nggak habis-habis. Padahal ya untuk makan, untuk ngopi sehari-hari itu habislah 20.000. Sampai pada akhirnya saya penasaran, sebenarnya uang saya berapa lagi begitu. Akhirnya saya hitung. Pas saya hitung, ternyata uang saya ada 75.000. Waktu itu saya masih ingat, sisa 75.000. Nah, setelah saya hitung, beberapa hari kemudian uang itu habis. Uang itu habis, sisa 7.000 rupiah. Hitungannya waktu itu saya mikir, wah ini 7.000 cukup buat hari ini aja gitu. Kebetulan pas siang, jadwal ngaji siang, saya ngaji waktu itu kepada Habib Hasan bin Anis Al-Habsyi. Materi kajiannya kita bahasa Ilul Usul. Nah, pas ngaji kita bahasa Ilul Usul, Al-Habib Hasan membacakan suatu hikayat di sana tentang ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Beliau meninggalkan satu kantong gandum untuk Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, gandum yang ditinggalkan untuk Siti Aisyah ini nggak habis-habis, walaupun dikonsumsi setiap hari oleh Siti Aisyah. Sampai pada akhirnya Siti Aisyah merasa penasaran. Akhirnya gandum peninggalan Rasul ini ditakerin lah sama Siti Aisyah. Walhal setelah ditakerin sama Siti Aisyah, kemudian gandum itu berkurang dan habis. Saya jadi kepikiran nih sama uang yang saya milikin itu ya. Waduh, beliau Al-Habib Hasan bin Anis Al-Habsyi
waktu itu menjelaskan seandainya pada waktu itu Siti Aisyah tidak menghitung, nggak naker, nggak ngeleterin gandumnya, mungkin akan tetap ada sampai hari kiamat. Gitu. Saya teringat sama bekal nyantren saya itu yang uang 150 ya, yang waktu itu saya hitung ada 75.000 ya. Kata saya, wah coba uang yang saya milikin itu nggak saya hitung, mungkin bakal terus-terusan ada begitu. Kemudian salah satu keistimewaan Masjid Riyadh ya, setelah uang saya ini hampir habis, waktu itu siang ngaji kita bawa Sairul Usul, kemudian pas malam setelah sholat Isya berjamaah, saya sempat ngobrol dengan Al Habib Ali bin Ali Al Habsyi, keponakan dari almarhum Al Habib Anis Al Habsyi. Ngobrol banyak hal. Pertama ya beliau nanya ke saya nama siapa, kemudian saya bilang saya Muhammad Tony. Oh dari mana, katanya. Saya dari Jakarta. Oh muridnya Kiai Amir ya. Beliau banyak bercerita tentang guru saya yang di Jakarta, yaitu Abuya Kiai Haji Amir Hamzah. Setelah itu Al Habib Ali bin Ali Al Habsyi, Ali bin Ali Al Habsyi ini ngomong ke saya, man bawa itu beliau hajatu fal ya'takif riyad. Terus tajab syariat. Kalau orang yang pengen cepat dikabul hajatnya, itikaf aja di Riyadh, katanya gitu. Nah kebetulan pada waktu itu kan bekal saya nih habis. Saya untuk minta sama orang tua malu, karena saya waktu itu nyantren udah dewasa ya. Kemudian saya masuk ke Riyadh, saya itikaf di Riyadh. Kemudian saya berdoa di sana di Masjid Riyadh Solo ini, masjidnya Habib Anis Al Habsyi. Saya berdoa pakai bahasa saya, bahasa Sunda. Saya bilang, ya Allah, saya mau ngaji di sini masih lama, tapi bekal saya udah habis ya Allah. Gitu. Itu doa saya doanya. Kemudian besoknya saya ngaji lagi pas sebelum zuhur. Jadi kalau di Riyadh itu kan azan zuhur, setelah azan ngaji dulu roha. Setelah ngaji baru sholat. Nah pas lagi ngaji, kita ngaji kitab Wasailul Usul lagi waktu itu. Terjadi keanehan. Apa yang dikatakan oleh Habib Ali bin Al Habsyi, kalau kita itikaf di Riyadh maka doa kita cepat dikabul. Yang waktu itu saya berdoa kepada Allah minta dicukupkan bekal saya untuk ngaji selama di Riyadh. Alhamdulillah ya. Malam saya doa pas lagi pengajian zuhur, saya lagi ngelogat kitab ya, ngertiin kitab. Ada orang di samping saya nempelin uang ke tangan saya. Dilihat ada 50.000. Saya lihat orangnya, saya nggak kenal. Saya waktu itu nggak terlalu menghiraukan orangnya ya, karena posisi lagi ngaji pada Habib Hasan Al Habsyi. Saya lanjut terus ngajinya sampai selesai ngaji. Saya samperin orangnya. Saya ngobrol-ngobrol. Katanya beliau nih orang Kalimantan yang tidak kenal sama saya nggak kenal sama beliau. Ya alhamdulillah gitu. Apa yang dipinta, apa yang dibutuhkan waktu itu untuk kebutuhan ngaji saya di sana terpenuhi. Habis yang itu datang lagi yang lain. Sampai ada malam-malam orang nih datang ke Riyadh. Saya lagi ngaji di sana, lagi baca Al-Quran. Kemudian nih orang nanyain makom Habib Abdul Qadir Asgaf, orang tuanya Habib Syekh Asgaf ya. Beliau mau ziarah ke Habib Abdul Qadir Asgaf. Nanya ke saya alamatnya di mana. Saya jawab saya nggak tahu, karena saya tinggal di Riyadh, ya nggak keluar kemana-mana. Saya setiap hari di Riyadh ngaji, ikutin aktivitas di Riyadh. Kata orang yang nanya alamat ini, oh mas santri sini, katanya. Iya, kata saya gitu. Kemudian dia ngasih lagi
ini mas buat tambahan bekal selama ngaji di sini katanya. Yang itu habis datang lagi. Malam-malam ada ibu-ibu ketok-ketok gerbang. Waktu itu saya yang tinggal di luar kan ya. Jadi saya yang bisa bukain gerbangnya. Saya buka gerbangnya, ibu-ibu mau ziarah ke Habib Anis. Setelah ziarah ke Habib Anis, ibu-ibu ngasih hadiah buat saya. Ini mas buat bekal katanya. Jadi Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi bilang ke saya, man bago tuh hajatu faliyatati firiyat. Kalau pengen dipenuhi kebutuhannya, hajatnya, maka iktikaf di Riyadh. Saya laksanakan, saya iktikaf di Riyadh, saya berdoa minta dicukupin untuk bekal saya selama ngaji di Riyadh. Alhamdulillah rezeki saya nggak putus-putus waktu di sana. Sampai-sampai hutang saya kepada teman saya yang di Klaten ya, yang 50.000 bisa terbayar waktu saya pulang dari Riyadh itu. Kita kebeli baju punya, kemudian hutang terbayar. Ilmu udah jelas kita dapat ya, karena selama di sana kita ngaji kepada banyak guru, diantaranya Habib Hasan bin Anis Al-Habsyi, kemudian Al-Habib Ali bin Anis Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Ali Al-Habsyi, dan banyak lagi guru-guru yang lainnya. Kemudian salah satu keistimewaannya lagi yang saya rasakan, setiap jam 3 malam itu selalu ada yang ngebangunin saya gitu. Ngebangunin saya untuk ibadah. Berupa apa? Ini pintu masjid itu selalu beraduk begini. Nah, saya kan tidur dekat pintu masjid selama tinggal di sana. Ini beraduk deg 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 begini. Kalau saya bangun, pintu masjidnya langsung diam. Saya pernah coba tuh, saya coba tiduran lagi ya, coba rebahan itu. Saya perhatikan pintu masjidnya, baru kepala saya nempel ke teras, langsung pintu masjid bunyi lagi begitu. Akhirnya saya bangun, saya pergi wudhu, kemudian laksanakan sholat. Dari saya bangun, wudhu sampai sholat, sampai ketemu waktu subuh, dibukakan kunci-kuncinya oleh santri yang lain, enggak bunyi-bunyi lagi. Itu salah satu keistimewaan yang saya rasakan selama saya tinggal di Masjid Riyadh Solo, dan banyak lagi keistimewaan yang lain yang saya rasakan. Insya Allah nanti kita ceritakan di video yang lainnya ya. Jadi kalau kita pengen hajat kita cepat terkabul, coba laksanakan, kita iktikaf di Riyadh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya rasakan sesuai dengan nasihat dari Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, alhamdulillah semuanya terpenuhi. Selama saya ngaji di sana, saya nggak pernah merasa kekurangan. Alhamdulillah malah lebih. Mudah-mudahan ya, nanti kan sebentar lagi nih akan haul Habib Ali Al-Habsyi Shahid Sinti Duror di sana. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan umur yang panjang, Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki kita supaya bisa berangkat ke sana mengikuti acara haul di Masjid Riyadh Solo, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.